Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan presentasi saya, yakni makalah hukum tata negara. Judulnya juga hukum tata negara. Dosen pengampu Bapak Ahmad Muhsin. Baiklah, langsung saja saya mulai. Hukum tata negara, pendahuluannya adalah hukum tata negara adalah penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi normal kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Baiklah, dalam pokok pembahasan ini saya akan mencukupkan pembahasan saya dalam 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian hukum tata negara, yang kedua adalah asas-asas hukum tata negara, yang ketiga adalah ruang lingkup tata negara, yang keempat adalah dasar hukum tata negara. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama, pengertian tata negara. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda, yakni berarti Strafrecht, yang artinya adalah hukum negara. Staat berarti negara-negara, sedangkan Recht berarti hukum-hukum negara. Dalam keputusan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Mengenai definisi hukum tata negara sendiri, banyak perbedaan yang dihasilkan oleh pendapat para ahli. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli hukum tata negara berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Berkat pengertian hukum tata negara menurut ahli berikut adalah pengertian arti hukum tata negara menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Christian van Vollenhoven. Menurut beliau, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut. Yang kedua dari J.R. Stillinga. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir yakni Van der Potter. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang memperlakukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu, warga negara, dan sekitarnya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang, serta hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, yang pembahasan selanjutnya yang B adalah ruang lingkup dalam hukum tata negara. Menurut A.M. Donner, guru besar Belanda, bahwa objek penyidikan ilmu hukum tata negara yaitu penerobosan negara dengan hukum de Dordeling van de Street met het Recht. Artinya, negara sebagai organisasi kekuasaan, jabatan rakyat diterobos oleh aneka ragam hukum. Objek kajiannya adalah yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar, beserta sebagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan. Yang kedua adalah pola-pola dasar ketatanegaraan yang dinut dan dijadikan acuan bagi perorganisasian institusi. Yang ketiga adalah struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antara organ-organ kelembagaan negara. Yang keempat, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Dan masih banyak lagi. Dalam membagi hukum tata negara sendiri, menurut Van Vollenhoven membagi HTN atas golongan-golongan sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum pemerintahan atau berstrukturet,
Yang kedua adalah hukum peradilan, justitiariate, peradilan ketatanegaraan, peradilan perdata, dan peradilan tata usaha, dan peradilan pidana. Yang ketiga adalah hukum kepolisian. Yang keempat adalah hukum perundang-undangan. Lanjut untuk yang pembahasan selanjutnya, yaitu asas-asas dalam hukum tata negara. Nah, asas-asas dalam hukum tata negara adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat. Di samping itu, yang dimaksud dengan asas-asas hukum tata negara bukan berarti bahwa yang dibahas hanyalah mengenai asasnya saja, tetapi dari hukum tata negaranya, melainkan meliputi hukum mempelajari tentang pengertian-pengertian. Asas-asas dan pengertian-pengertiannya masing-masing mempunyai makna berbeda. Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut asas-asas hukum, sedangkan yang bersumber pada akal pikiran manusia disebut pengertian-pengertian hukum. Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini bahwa suatu bangunan demokrasi dalam hukum tata negara dapat dilihat dari segi pengertiannya maupun dari segi asasnya. Berikut adalah asas-asas dalam hukum tata negara. Yang pertama adalah asas konstitusi. Nanti untuk pengertiannya sendiri bisa di teman-teman baca karena ini untuk menyikat waktu. Nanti saya akan bagikan file makalah saya melalui grup WhatsApp. Nah, yang pertama adalah asas konstitusi, yang kedua adalah asas negara hukum, yang ketiga adalah asas pembatasan kekuasaan, dan yang keempat adalah asas negara Pancasila. Lanjut, sumber hukum tata negara. Nah, setiap apapun hukum pasti ada sumbernya atau dasarnya. Nah, sumber hukum tata negara sendiri adalah sumber hukum formil dalam hukum tata negara, tidak hanya terbatas sampai pada sumber hukum tertulis saja. Selanjutnya, sumber hukum formil dalam hukum tata negara dapat dilihat pertama-tama dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mengalir peraturan pelaksanaan yang menurut tingkatannya masing-masing merupakan hukum formil, yaitu yang pertama adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan dari MPR. Yang kedua adalah undang-undang peraturan pemerintah mengganti undang-undang Perpu. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah. Yang keempat adalah putusan presiden. Yang kelima adalah peraturan pelaksanaan lainnya. Yang dimaksud dalam peraturan kepelaksanaannya yaitu adalah bentuk-bentuk peraturan yang ada setelah ketetapan MPR dan harus bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan menteri atau peraturan daerah dan sebagainya. Yang keenam adalah kebiasaan ketatanegaraan sebagai sumber hukum tata negara atau yang disebut juga dengan convention. Yang ketujuh adalah traktat atau perjanjian sebagai hukum tata negara. Nah, traktat sendiri di sini termasuk dalam bidang hukum internasional. Sepanjang ketraktakan ini untuk perjanjian itu menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing terkait di dalamnya. Itu adalah traktat. Berarti traktat adalah sumber hukum tata negara yang itu adalah basisnya internasional. Nah, dari makalah saya tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jadi hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara. Ruang lingkup hukum tata negara meliputi hukum tata negara dalam arti luas dan hukum tata negara dalam arti sempit. Ada beberapa asas dalam hukum tata negara, yaitu asas konstitusi, asas negara hukum, asas pembatasan kekuasaan, dan asas negara Pancasila. Adapun sumber hukum dalam hukum tata negara meliputi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu,
keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, kebiasaan ketatanegaraan atau convention, dan traktat atau perjanjian. Begitulah makalah yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman semua, nanti silahkan dibaca sendiri di file yang akan saya bagikan di grup WhatsApp nanti. Selanjutnya mari kita diskusi seperti biasanya di grup WhatsApp maupun nanti akan menggunakan Google Meet. Baiklah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.